Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Nah, hari ini tepat 3 minggu setelah aku beli Honda Civic FD tahun 2010 yang aku ambil dari Pekalongan. Dan hari ini aku mau ngejelasin ke kalian part apa aja yang sudah diganti selama 3 minggu dan PR-PR-nya apa saja yang sudah diselesaikan dan sekarang gimana kondisinya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat mobilnya. Ya. Oke, ini dia teman-teman mobilnya. Dan sekarang kondisinya lagi kinclong. Tapi ya seperti biasa karena Jakarta sekarang lagi sering diguyur hujan. Jadi walaupun baru dicuci sudah kena hujan lagi. Oke, aku mau ngejelasin ke kalian part apa aja yang sudah diganti dalam waktu 3 minggu ini. Terutama PR-PR yang ada di mobil ini. Kita mulai dulu dari bagian eksteriornya ya. Di bagian eksterior yang paling kelihatan adalah di bagian bumper sebelah kiri. Di sini tadinya hancur. Mungkin pemilik sebelumnya itu nabrak trotoar atau kesenggol trotoar gitu ya, makanya di sininya hancur. Dan sekarang sudah diperbaiki. Kondisinya sekarang kinclong banget. Mantap. Kemarin memperbaikinya itu di bengkel New Beringin Motor di daerah Kebonjeruk. Jadi deket banget sama rumah. Aku perbaiki di situ dan hasilnya seperti ini. Kinclong seperti baru. Nah, untuk biayanya itu bagian depan ini perbaikannya jadi nggak cuma ini ya, tapi kan banyak juga pecah-pecah atau catnya yang udah ngelupas, itu diperbaiki semua satu panel bumper depan. Itu biayanya 1,2 1.250.000 biayanya. Sudah seperti baru. Nah, kemudian di bagian depan ini ada lagi fog lamp. Oke, fog lamp aku ganti di Young Motor Jakarta, kurang lebih 3 jutaan. Cahayanya mantap. Luar biasa cahayanya dan bisa nyala 3 warna. Ada videonya, kalian tinggal tonton aja di sini. Kemudian yang lebih terlihat lagi di sini tentunya adalah ban. Ban 4-4-nya aku ganti pakai GT Radial Campiro XX2. Per bijinya itu harganya 1,250, 1.250.000 rupiah, dikali 4 totalnya 5 juta rupiah. Kemudian di bagian pengereman ini aku ganti kampas rem ya, depan belakang diganti kampas remnya, dan juga disc brake-nya ini dibubut karena kemarin posisi disc brake-nya itu udah bergelombang. Jadi kalau ngerem tuh agak getar-getar gitu, dan sekarang sudah halus lagi, jadi ngeremnya udah mantap. Nah, untuk perbaikan pengereman kurang lebih habisnya 3 jutaan. Mantap, yang penting nyaman, aman, dan juga mobilnya kondisinya makin sehat setelah diperbaiki semua itu. Nah, di bagian luar lagi, bukan bagian luar sih sebenarnya, kaki-kaki ya, bagian depan itu kaki-kakinya kalau kena lubang atau apa tuh bunyi gluduk gitu. Terus juga kalau dibelokin patah itu juga dia bunyi. Nah, kemarin aku perbaiki juga bagian kaki-kaki depan, itu kurang lebih habis sekitar 4 jutaan. Nah, kemudian yang nggak kelihatan lagi tapi berhubungan juga dengan kaki-kaki yaitu ada rack steer. Jadi kemarin power steeringnya ini di understeer lagi, diperbaiki, itu kurang lebih menghabiskan 2 juta rupiah. Lumayan ya, lumayan. Belum apa-apa, tenang. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Yuk, kita buka bagian mesin ya. Bukanya di sini ya kalau Honda Civic ya. Set. Nah, oke, sekarang kita ke bagian mesin. Bentar. Oke, ini bagian mesinnya. Di bagian mesin PR-nya adalah di matic-nya dan di bagian engine mounting. Matic-nya bukan gearbox-nya kenapa-napa atau gimana, gearbox-nya sehat, matic-nya sehat. Masalahnya cuma satu, yaitu bocor. Bocor itu ternyata ada di seal-nya aja gitu ya, seal dan gasket. Dan sekarang kondisinya sudah mantap, nggak ada bocor, nggak ada rembes sama sekali, aman. Dan untuk memperbaiki itu kemarin kurang lebih habisnya 2 jutaan. Jadi udah semua ya, nguras oli matic, terus juga yang bocornya itu
ganti seal sama gasketnya. Terus ya pokoknya satu paket itu kurang lebih habisnya 2 jutaan di bagian mesin. Udah sama oli mesin, air radiator, terus juga sama oli matic, semua di bagian mesin kurang lebih habisnya 2 jutaan. Nah kemudian setelah di bagian mesin itu ada bagian AC. Ini AC yang paling parah. Di AC ini aku kemarin kan niatnya cuma pengen isi freon ya, atau kuras aja ya. Cuci. Dan ternyata setelah dibuka bagian kompresor AC-nya itu kondisinya parah banget. Dan sudah diakal-akalin lah sama pemilik sebelumnya, mungkin karena ini kan mobilnya asal dari Jawa Timur ya, pemilik pertamanya Mas Yoyo. Sorry Mas. Jadi Jawa Timur ya. Mas Yoyo ini mungkin di Jawa Timur kesusahan part, atau partnya luar biasa mahal. Dan akhirnya ketika kemarin dibuka, itu kompresor AC-nya itu kondisinya udah parah pol. Kalian bisa nonton videonya di sini. Itu biar kalian lihat jelas gimana kondisi kompresornya, itu udah parah banget. Tapi memang pada dasarnya Civic ini kan mungkin tahun sekian ya, tahun 2010-2011. Itu adalah termasuk mobil yang premium. Jadi kalau kalian nih beli Civic atau mobil premium apapun itu, ketika kalian test drive atau apa, mungkin kalian nggak merasakan adanya kerusakan. Tapi ketika sudah dibuka semua, itu baru kelihatan semua kerusakannya. Jadi memang mobil premium tuh seperti itu. Kalau nggak kalian buka semua, itu kerusakannya nggak berasa. Begitu, ini yang gue rasakan di mobil ini. Karena kemarin pas test drive segala macam tuh aman, AC dingin, semua aman, maticnya aman, enak, pol. Tapi ketika dibuka, dicek semua, ya sudah keluar semua masalah gitu. Dan akhirnya mau nggak mau harus diganti. Karena aku pengen mobil ini tuh ya seperti baru lah gitu. Oke, AC kurang lebih habisnya 9,6 juta, 9,5 atau 9,6 juta. Begitu. Jadi paling parah di bagian AC yang memakan biaya paling besar, salah satunya di bagian AC gitu ya. Kemudian di bagian depan, balik lagi ke bagian depan ya, sorry ya, ada lampu sen. Oh ini lampu sen. Lampu sen atau rating ini depan belakang plus resistor ya, karena ini kan LED. Tadinya kan nggak LED, tadinya bohlam biasa. Menurutku itu cahayanya kurang karena memang udah lama dan mungkin gak pernah diganti. Akhirnya aku ganti pakai LED depan belakang, 2 set ya, jadi 4 piece plus resistor. Karena di LED, kalau nggak pakai resistor itu nanti ngedipnya cepat dan cepat putus juga LED-nya. Jadi lampu LED depan belakang plus resistor itu kurang lebih 400.000 gitu. Oke, ini sekarang kita tutup ya. Oke, mungkin itu aja di bagian luar. Dan kemudian di bagian sini, ini antara luar dan dalam sih, adalah karet. Nah, karet ini adalah PR di semua sedannya Honda. Nggak cuma di Civic, di Accord juga, di Odyssey juga. Odyssey walaupun bukan sedan tapi bermasalah juga di karetnya. Selain itu gue nggak tahu, tapi yang pasti 2 mobil ini nih bermasalah juga. Oh, City juga, jadi ada 3 yang udah gue tahu kalau bermasalah di bagian karet-karet pintu. Dan juga bukan cuma karet pintu, tapi juga ada di bagian sini. Dan ini gue belum betulin. Aku belum betulin ini ya. Bagian depan nih, kan kalian bisa lihat nih. Ini dari ujung sini sampai ujung sana ini bermasalah. Tuh, ya kan? Dan ini nanti mungkin beberapa hari lagi baru ada waktu dan baru ada barangnya. Dan ini nanti diganti kurang lebih harganya 850.000. Baru partnya tok ya, segini 850.000. Terus sama biaya pasangnya ya anggaplah 1 juta gitu. Nah kemudian coba kita masuk ke bagian dalam ya. Nah di bagian dalam ini kita masuk saja biar nggak berisik. Oke. Di bagian dalam ini, di sini ada setir. Setir ini sudah aku lapis, tuh. Ya, dilapis pakai kulit microfiber. Dan kenapa dilapis? Karena sebelumnya kan karetnya itu sudah ngelupas. Sorry agak belibet.
karetnya itu agak ngelupas-ngelupas di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, hampir semuanya tuh udah ngelupas dan dipegang nggak enak banget. Ketika dipegang di tangan tuh ada bekas karetnya. Dan akhirnya ini aku lapis pakai microfiber dan ini modelnya kayak model Civic terbaru ya. Nih, bisa kalian lihat. Dan ini jahitannya rapi banget. Tuh. Nah, untuk bagian setir ini, ngelapisnya ini kurang lebih menghabiskan biaya 900.000. Begitu. Nah, kemudian ada lagi di bagian sini itu adalah ini apa namanya, head unit. Karena bawaannya dari ini mobil ini tuh mati head unitnya. Jadi ini aku ganti. Ini punya teman yang dulunya punya Civic juga, Mas Rizky namanya. Dia belinya dulu sekitar 6 juta atau 7 juta head unitnya, tapi dijual ke aku murah lah pokoknya. Kira-kira 3 jutaan, ya murah. Nah gitu. Tapi ini sih sebenarnya apa namanya, seharusnya nggak rusak ya. Jadi nggak termasuk PR lah. Tapi kalau di mobil ini termasuk PR karena mati. Dan emang aku mau ganti juga yang ada Bluetooth, USB, terus aux. Nah ini udah ada semuanya. Terus di bagian sini tuh yang pasti adalah detailing. Ya, detailing ini aku kemarin di Autonet Care Cibubur. Nih. Untuk detailing di Autonet Care Cibubur itu menghabiskan biaya 2,4 juta rupiah. Kenapa harus di detailing? Karena sebelumnya ini kondisinya bisa dibilang kotor banget. Seperti ini udah di detailing jadi seperti baru ya warnanya. Terus sebelah sini juga nggak ada kotor-kotor, sebelah sini nggak ada kotor, jadi seperti baru warnanya. Efek dari detailing tuh ya kan, jadi seperti mobil baru. Dan detailing ini menurutku adalah termasuk ke dalam biaya yang harus diperhitungkan supaya kalian tuh nyaman untuk memakai mobil kalian, walaupun kalian beli mobilnya tuh bekas, tapi kalau udah di detailing interior, eksterior rasanya seperti mobil baru. Oke, kita ke luar lagi. Oh ya, kita buka bagian belakang. Ini ditarik, buka bagasi. Set. Oke. Nah, di bagasi ini sebenarnya masih ada PR, yaitu di bagian belakang sini. Nah, ini setauku di sini tuh ada tutupnya deh, tapi ini nggak ada nih. Nanti aku mau pasang perdam. Oh iya, perdam, sorry. Perdam, ini juga aku ganti. Perdamnya itu di setiap pintu, semua pintu udah pakai perdam 2 lapis. Mereknya Ozora kalau nggak salah. Itu per meternya 190.000 dikali untuk 4 door trim ini menghabiskan 10 lembar, jadi 190 kali 10 1,9 juta begitu untuk perdam. Dan sekarang ini perdamnya luar biasa, dari luar itu nggak terlalu kedengeran suara motor, suara mobil, suara klakson tuh nggak terlalu kedengeran, jadi udah lumayan senyap dibanding sebelumnya. Pas sudah aku ambil dari Pekalongan tuh masih masuk banget suara dari luar. Sekarang udah oke. Nah, perdam juga menurutku salah satu PR yang harus dicek di mobil bekas yang akan kamu beli. Kemudian ini klakson. Klakson adalah barang wajib yang kalian harus beli ketika kalian beli mobil Honda. Karena kalian tahu klakson Honda itu seperti apa bunyinya. Jadi kalian harus ganti klakson. Ini harganya 130.000. Mereknya Flosser, suaranya enak. Coba nih ya, dengar ya suaranya. Nah, enak kan suaranya? Dibanding suara standar aslinya. Klakson adalah barang wajib yang harus kalian ganti kalau kalian beli mobil Honda. Seperti itu. Belinya murah-murah aja. Ini Flosser 300.000. 300.000. 100.000-an, 150 lah kalau nggak salah. Kemudian ini kamera mundur merek Orca. Ini harganya 500.000-an. Dia juga bisa mengikuti arah setir belok-belok gitu. Mantap.
seperti itu. Nah, kemudian kalau aku nih ya, ada PR kemarin di knalpot. Knalpot yang sebelah kiri tuh goyang dan getarannya itu sampai ke dalam. Jadi kemarin memperbaiki knalpot murah sih, paling 300 ribuan. Seperti itu. Untuk PR-nya lagi yang belum aku lengkapin, yang depan tadi situ ya, kaca situ pertama, kedua ada di dalam ya. Jadi ini rencananya mau aku lapis. Mau dilapis semua. Terus juga karpet dasar mau dipasang. Nah itu kurang lebih akan memakan biaya 5 jutaan lagi. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa aku jelasin dari mobil ini. PR-PR-nya kira-kira apa aja. Dan saran dari aku ya, kalau kalian mau nyari mobil seperti ini, Civic FD ini kan menurutku adalah salah satu barang hobi. Bukan orang yang mau beli mobil ini untuk harian lah. Jadi ini salah satu barang hobi. Dan kalian kalau mau cari mobil ini, belilah mobil ini dari orang yang hobi juga. Kenapa? Karena orang yang hobi, ketika dia merasakan ada yang gak enak di mobilnya, itu dia langsung memperbaiki. Beda kalau kalian beli mobil kondisi standar, orang itu nggak modif sama sekali. Kadang orang-orang begitu yang melihara mobil hobi, dia itu nggak terlalu memikirkan kesehatan mobilnya. Jadi udah ngerasain nggak enak di mobilnya, ya udah dia biarin aja sampai bener-bener rusak baru diganti. Beda dengan orang hobi, ngerasain aneh sedikit aja di mobil, dia langsung memperbaiki. Gitu. Jadi itu sedikit tips aja sih. Nggak tahu kalian percaya atau enggak, tapi kalau aku megang prinsipnya seperti itu. Kalau kalian mau cari barang hobi, belilah dari orang yang hobi juga, karena itu pasti bagus. Oke, mungkin sekian ya video kita kali ini. Ya beginilah kondisi Kenzo Civic FD 2010 yang lumayan banyak memakan biaya untuk memperbaiki PR-nya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa tonton Civic Vlog nih si Kenzo dan juga update-update selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.